Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812 3823 1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI_SP Labuan Bajo. Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yulina Mul masih menemani Anda di program acara Zona Edukasi malam ini. Dan pendengar, menyusui merupakan proses alami yang menjadi awal penting dalam kehidupan seorang anak. Namun, keberhasilan menyusui tidak hanya bergantung pada naluri seorang ibu, melainkan juga dipengaruhi oleh pengetahuan yang benar, dukungan keluarga, lingkungan, serta akses terhadap informasi yang tepat. Melalui tema lebih dari sekadar nutrisi pentingnya menyusui bagi ibu dan bayi, kita akan membahas berbagai hal seputaran menyusui, mulai dari persiapan sebelum bayi lahir, teknik menyusui yang benar, tantangan yang sering dihadapi oleh seorang ibu, hingga peran keluarga dalam mendukung keberhasilan menyusui. Untuk membahas lebih lanjut pendengar, kita sudah terhubung bersama Dr. Yolanda Elizabeth, seorang WHO Certified Lactation Counselor yang akan berbagi pengetahuan dan juga pengalamannya kepada kita semua. Langsung saja kita sapa ya. Selamat malam, Dokter. Selamat malam Kak Yulin, terima kasih sudah mempersiapkan saya untuk ada di RRI Labuan Bajo. Oke, bagaimana kabarnya malam ini dokter? Baik, terima kasih Kak Yulin, apa kabar? Puji Tuhan, sehat. Semoga dokter juga sehat-sehat ya? Sehat, puji Tuhan juga. Oke, dokter terima kasih sudah bergabung bersama kami malam ini ya di RRI Labuan Bajo. Baik, dokter. Halo, selamat malam. Iya, bagaimana Kak? Oke, dokter, sebelumnya suara saya kedengarannya jelas ya di situ, dokter? Jelas, sangat jelas Kak. Baik, dokter. Sebelum kita membahas lebih jauh, bisakah dijelaskan apa sebenarnya peran seorang WHO Certified Lactation Counselor dalam mendampingi ibu menyusui, dokter? Silakan. Baik, terima kasih Kak Yulin. Jadi saya merupakan konselor menyusui ya yang sudah tersertifikasi WHO dan Kemenkes. Nah, seorang konselor menyusui itu adalah seorang siapa saja ya, bisa dokter, bisa perawat, bisa bidan yang tersertifikasi dalam membina ibu serta keluarganya dalam keberhasilan dalam menyusui secara eksklusif sampai dengan 2 tahun. Gitu Kakak. Dan seorang konselor menyusui juga tidak hanya membahas tentang proses menyusuinya saja, tetapi juga tentang masalah kesehatan ibu serta bayinya, serta peranan penting yang perlu diperhatikan oleh keluarga. Jadi bukan hanya ibu dan anak, tapi juga peran keluarga seperti suami atau mertua atau kakek, nenek, itu semuanya kita pasti akan wawancara lebih dalam dan mencari tata laksana yang tepat bagi ibu dan bayinya. Begitu. Betul. Baik dokter, luar biasa sekali ya. Dan banyak ibu di luar sana yang merasa bingung saat pertama kali menyusui, dokter. Apa saja persiapan yang sebaiknya dilakukan sejak masa kehamilan, dok? Baik, yang pertama, yang pastinya ibu saat tahu hamil itu harus dilakukan antenatal care atau periksa kehamilan ya. Mulai dari tahu tespek positif itu sebaiknya sudah memeriksakan diri ke petugas kesehatan. Baik itu di puskesmas atau di dokter kandungan ataupun di dokter umum agar mendapatkan buku KIA atau buku PING itu ya yang sering didapatkan oleh ibu-ibu hamil itu kan. Nah, sebenarnya di dalam buku itu juga sudah lengkap ya, ada tata caranya. Tetapi sebagai konselor menyusui ini kita akan lebih wawancarai lebih dalam dan edukasi lebih dalam tentang proses menyusuinya. Karena pengalaman saya bekerja di Labuan Bajo ini masih banyak ibu-ibu muda yang
masih belum tahu apa Belum, sebenarnya menyusui itu seperti apa. Jadi harus betul eh, per- sosialisasi lagi berarti dokter ya. betul banyak yang concern dengan proses kehamilannya saja, tapi belum banyak yang tahu bahwa menyusui itu tidak kalah pentingnya dengan proses kehamilan juga begitu, Kak. Oke, luar biasa sekali ya dok. Seberapa penting inisiasi menyusui dini dan apa manfaatnya bagi ibu maupun bagi bayi dok? Baik. Sebenarnya kalau dari anjuran WHO sendiri ya, Mm-mm. rekomendasi WHO dalam pemberian makan bayi dan anak itu ada 4. Yang Oke, pertama, harus dimulainya inisiasi menyusui dini atau IMD ya. oke. Jadi Mm-mm. mulai menyusu dalam 1 jam setelah persalinan. Nah, IMD itu apa? IMD itu adalah perlekatan bayi di dada ibu sampai dengan 1 jam. Artinya, kalau bayi sudah dilahirkan dan kondisinya bugar, artinya tidak ada kondisi kesehatan ya, maupun dia sesak atau apa, tidak ada, artinya bayinya bugar saat Mm-mm. dilahirkan SC maupun normal, itu rekomendasi WHO harus dilakukan perlekatan atau IMD setidaknya sampai dengan 1 jam. Tapi Oke. pada kenyataannya di lapangan kalau saya bekerja, itu IMD tuh sangat jarang sekali dilakukan karena mungkin kalau sampai 1 jam itu sungguh lama sekali ya kita Oke, heeh. dengan kondisi pasien yang Pasien. sebanyak itu, tapi Betul sekali benar ya, dokter. Heeh. dan itu kan harus dalam supervisi juga, tapi itu sebenarnya penting sekali ya karena itu adalah di mana prosesnya bayi itu mencari puting, memulai untuk menyusui, merasa familiar dengan ibunya, dan Mm-mm. mencari aroma-aroma ASI ya karena eh, kesehatan bayi itu sangat dipengaruhi oleh IMD ini sebenarnya, dan perlekatan bayi, mulut bayi dengan puting itu Puting. sangat Heeh. tergantung dengan proses IMD ini begitu. Oke. Baik, dokter, banyak ibu yang merasa produksi ASINya sedikit. Bagaimana cara membedakan produksi ASI yang memang kurang dengan kekhawatiran yang sebenarnya tidak ada balasannya, dokter? Baik, ini sebenarnya salah satu hoax juga ya. Iya. Sebenarnya kok dibilang ASI saya kurang itu Mm, mm, sebenarnya mm. tidak, kalau menurut ilmu saya Oke. tidak ada yang namanya ASI kurang. Karena begini, kalau misalnya kita teredukasi mengenai bagaimana cara kerja menyusui dengan hormon-hormon yang bekerja, Mm-mm. itu pasti tidak ada pikiran ASI Kira kurang yang oke. sampai selanjutnya. Makanya ini yang saya sangat concernnya, kan Mm-mm. si ASI kurang langsung beli susu formula. Oke, Itu memang kan harus mahal disosialisasi tuh. lagi kepada Iya, ibu-ibu di betul. luar sana ya, dok ya. Padahal susu formula itu mahal, iya enggak Mm-mm, Kak? Ya mm-mm. kan? Betul, dok. Mahal, Mm-mm. terus belum lagi beli botolnya ya toh? Mm-mm. Beli botolnya, sterilisasi botolnya juga harus diganti, harus dibukukan, beli freezer. Nah, itu kan mahal ya, padahal sebenarnya ASI itu merupakan air cairan hidup yang gratis diberikan oleh Tuhan, dan Oke, juga itu merupakan yang sangat ekonomis dan yang terbaik bagi betul ibu dan juga sekali. bayinya. Mm-mm. Ya toh? Betul sekali, Nah, dok. jadi mengapa dibilang ASI kurang? Sebenarnya kita juga harus tahu dulu sebenarnya ini tuh ada hormon yang berperan dalam menyusui ya. Itu Oke. ada hormon Mm-mm. prolaktin dan hormon oksitosin. Mm-mm. Nah, hormon oksitosin itu adalah hormon yang menyebabkan sel-sel otot di sekitar alveoli yang berisi ASI itu kontraksi. Oke. Sehingga ASI-nya itu dapat dialirkan ke duktus. Duktus itu namanya tempat penampungan ASI yang berada di sekitar areola. Kalau kita Mm-mm. punya puting susu, sekitarnya ada Mm-mm. bagian hitam, Oke. Mm-mm. itu namanya areola. Nah, di dalam situ ada duktus atau tempat penampungan ASI. Ya, Oke. yang Mm-mm. kedua itu ada hormon prolaktin. Hormon prolaktin itu adalah hormon yang disekresikan setelah menyusui. Jadi kalau misalnya ada ibu menyusui gitu ya, ibu menyusui lalu sudah selesai kegiatan menyusuinya, hormon prolaktin ini akan dikeluarkan oleh otak, lalu akan memproduksi ASI gitu. Oke. Mm-mm. Jadi simpelnya begini, sesering ibu untuk menyusui, Mm-mm. mengaktifkan hormon-hormon tersebut dengan cara menyusui yang benar ya, karena banyak sekali orang yang tidak tahu cara menyusui yang benar, Mm-mm. itu secara tidak langsung akan mengaktifkan kedua hormon itu di otak
yang akan terus memproduksi ASI. Jadi kalau misalnya dibilang ASINya kenapa kurang, itu ada dua kemungkinan. Menyusuinya kurang atau cara menyusuinya salah. Begitu. Nah, ini yang masih ibu-ibu tuh belum tahu ya. Jadinya langsung beli susu formula begitu. Oke. Makanya Baik itu ya. yang salah ya. Oke. Inspirasi sekali ya dokter. Dokter, bagaimana cara mengetahui bahwa posisi dan juga peletakan bayi saat menyusui sudah benar dokter? Oh, jadi begini ya. Jadi kita juga harus tahu posisi dan perlekatan ya. Posisi itu pertama-tama kita posisikan bayi, itu pertama-tama ya, kita kan gendong bayi ya. Kita gendong bayi, kita posisikan telinga dan bahunya dalam satu garis lurus. Jadi nggak ada ya kita lihat bayi itu kepalanya kayak ke belakang begitu kan. Kadang-kadang ada yang menyusui ibu tapi kepalanya tidak disanggah sama tangan. Nah, itu salah satu posisi yang salah ya. Jadi telinga dengan bahunya harus dalam satu garis lurus, yang artinya harus ditopang pakai tangan secara lurus gitu ya. Dengan tangan ibu. Yang kedua, posisinya bayinya harus dipeluk dekat badan ibu ya. Jadi saya juga lihat banyak ibu-ibu yang gendongnya jauh ya, agak di pahanya gitu ya, nggak dipeluk erat gitu. Jadi bayinya harus dipeluk dekat dengan badan ibu. Yang ketiga, seluruh badan bayinya ditopang, bukan cuma punggungnya ya. Jadi kepalanya semuanya ditopang. Yang keempat, hidung bayinya berhadapan dengan puting. Jadi bukan cuman gimana. Jadi saya banyak lihat juga ibu-ibu yang menyusui itu posisi lehernya bayi tuh nengok. Jadi miring gitu. Sebenarnya lebih enak kalau kita tunjukkan secara langsung ya pakai boneka. Cuman ini banyak yang posisinya itu kepalanya bayi tuh seperti nengok gitu ya. Nengok. Jadi karena kepalanya tidak ditopang secara lurus dan posisi hidung dan mukanya tidak dihadapkan ke payudara. Nah, kan lehernya pasti otomatis jadi miring ya. Nah, itu yang menyebabkan juga posisinya tidak baik. Karena kenapa? Bayangkan kakak menjadi bayi yang harus selama 30 menit menyusui kepada puting, lehernya miring secara 30 menit. Apa enggak capek itu lehernya? Capek kan? Capek. Nah, betul, Dok. Yang kedua perlekatan ya. Perlekatan itu kita harus lihat di pipinya dan mukanya bayi ya. Mulutnya bayi itu harus masuk ke dalam areola atau bagian hitam dari puting. Jadi kan bayi itu harus masuk semua ya dok ya? Iya, tapi lebih banyak masuk ke daerah bawahnya. Jadi yang bawahnya harus lebih banyak masuk ya. Karena kan bayi menyusu pada payudara atau bukan pada puting. Itu betul. Yang orang tidak tahu ya. Jadi harus lebih banyak areola yang masuk di bagian bawah. Iya, lalu juga mulut bayinya harus terbuka lebar ya, nggak boleh mencucu gitu kayak kita minum dari sedotan, itu tidak boleh. Jadi mulut bayinya harus terbuka lebar. Terus mulut bayinya harus doer, artinya terputar keluar. Begitu ya, terputar keluar dan dagunya harus menempel ke payudara ibu. Nah, setelah kita benarkan posisi dan perlekatan, selanjutnya kita lihat bagaimana bayi menghisap. Ya, kita harus evaluasi bagaimana, apakah isapannya lambat dan dalam, lalu pipinya membulat nggak? Kalau pipinya membulat artinya apa? ASINya sudah masuk. ASINya sudah masuk. Begitu ya. Lalu, luar biasa sekali dokter. Silakan yang ketiga, bayinya melepaskan payudara pada waktu selesai. Jadi ini salah satu juga yang harus diperhatikan ya. Banyak ibu yang belum selesai bayinya menyusu sudah dicopot, begitu ya. Jadi memang harus bayinya sendiri yang melepaskan, artinya dia sudah kenyang. Kalau misalnya kita ya ibu yang melepaskan, emang kita tahu kalau bayinya sudah selesai menyusu atau belum tahu kan? Jadi memang harus kita biarkan bayinya yang melepas payudara ya. Lalu juga ibunya juga merasakan tanda-tanda refleks oksitosin. Artinya adalah refleks oksitosin itu refleks yang tadi saya bilang, yang hormonnya itu salah satu yang berperan dalam proses menyusui. Artinya itu yang kalau aktif itu yang menandakan bahwa proses menyusuinya itu berhasil gitu. Dan itu bisa dirangsang. Begitu Kak. Baik dokter, perbincangan kita semakin menarik ya. Tapi dokter, kita jeda sejenak dulu ya. Kita akan kembali setelah kami hadirkan satu lagu ke ruang dengar Anda.
Bahagia sekali pulang sekolah. Beda halnya denganku. Kamu yang gak becus mengurus rumah tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya dan juga saya Yulin Amul dan juga narasumber kita malam ini yaitu Dr. Yolanda Elizabeth dalam program acara Zona Edukasi. Dan pendengar, mari kita lanjut obrolan kita bersama Dr. Yolanda malam ini ya. Baik Dok, kita lanjut obrolan kita ya. Baik, Kak. Oke. Dokter Yolanda, kira-kira seberapa besar peran seorang ayah dalam mendukung keberhasilan proses menyusui? Dan juga selain ayah, bagaimana dukungan keluarga besar dapat membantu ibu selama masa menyusui, Dok? Baik, jadi proses menyusui itu memang di dalam WHO rekomendasinya itu bukan hanya ASI eksklusif. Jadi ASI eksklusif itu kan sampai dengan 6 bulan ya. Jadi artinya ibu menyusui bayi hanya memberi makan dengan ASI sampai dengan usia 6 bulan. Ya toh. Jadi setelah 6 bulan memang nutrisi bayi itu tidak cukup dipenuhi hanya dengan ASI saja, maka dibutuhkan lagi namanya MPASI atau makanan pendamping ASI. Nah, namanya juga makanan pendamping ASI, artinya ASInya masih diberikan kan? Nah, dalam rekomendasi WHO memang pemberian ASI itu sampai dengan usia 2 tahun idealnya ya. Jadi ini merupakan proses yang panjang. Dokter. Apalagi kita kalau melihat keluarganya ya. Pertama kita lihat dulu anaknya ada berapa. Ya, kalau anaknya ada banyak, lalu juga ibunya bekerja, tentunya itu pasti akan menjadi suatu rintangan ya untuk proses menyusui. Nah, karena banyak juga saya lihat di lapangan ibunya belum selesai ASI eksklusif karena jarang dilakukan perlekatan ya, jarang dipamping juga. Kan kadang-kadang juga ada yang mama yang ibu-ibu yang lebih memilih untuk pumping. Nah, itu tidak masalah saja. Yang penting tetap dikeluarkan ASI-nya agar pasokan ASI tercukupi sampai usia 2 tahun. Nah, banyak juga yang karena sibuk bekerja akhirnya nggak dikeluarkan ASI-nya, akhirnya ASI-nya berhenti, begitu ya. Jadi memang butuh dukungan ayah dan keluarga. Artinya apa? Seperti tadi yang pertama, tadi kan saya bilang ada hormon prolaktin ya. Hormon prolaktin itu banyak diproduksinya di malam hari. Artinya kalau ibu banyak menyusuinya di malam hari, pasokan ASI-nya pasti akan meningkat. Nah, peran ayah dalam menyusui ini itu pastinya menemani ibu dengan cara menyusui di malam hari, mengingatkan, menemani, begitu ya. Terus juga selain dalam malam hari ini, kalau ibunya bekerja, kan misalnya ibunya bekerja, tetap pumping di kantor, tapi kan yang di rumah tetap harus dikasih ASI-nya kan. Betul sekali, Dok. Peran keluarga, baik itu ibu atau tante, kakak, adik, itu kan juga akan lebih baik lagi jika membantu dikasih ASI-nya. Mungkin yang tadinya dipumping ditaruh di freezer ya kan, diajarin gimana caranya membekukan atau steril susu, menghangatkan agar tidak basi. Nah, itu merupakan dukungan juga dari keluarga.
Dan Mm-mm. seperti yang saya bilang tadi, refleks oksitosin itu juga bisa terhambat ya. ASI itu juga bisa tidak keluar kalau apa? Kalau ibu merasa stres, Oke, betul sekali, Dok. capek, ya kan, tidak tidak percaya diri ya. Mm-mm. Itu merupakan salah satu hambatan. Jadi hubungan keluarga itu penting dalam meningkatkan percaya diri ibu, lalu juga dalam meningkatkan Produksi rasa aman ASI-nya. ibu. Iya, itu membuat lingkungan yang senyaman mungkin, yang happy mungkin, biar refleks oksitosinnya ibu tuh aktif, biar ibu tuh merasa nyaman, sehingga ASINya lancar begitu ya. Oke. Makanya itu penting sekali, biar ibu nggak stres Betul, gitu betul ya. sekali, Dokter. Baik, Dokter, bagaimana cara memerah, menyimpan dan menyajikan ASI perah yang benar agar kualitasnya tetap terjaga, Dokter? Oke, baik. Jadi kalau memerah itu banyak ya, banyak caranya. Yang pertama, bisa langsung pakai tangan. Jika tidak mampu membeli alat mapping mahal toh Kak. Mm-mm. Banyak yang sampai jutaan, ratusan ribu sampai jutaan ada. Tapi Oke. kalau misalnya payudaranya sudah merasa penuh, itu bisa kita pompa sendiri pakai tangan, itu bisa. Ya, jadi pompa pakai tangan itu langsung ditaruh ke wadah yang steril ya, artinya gelas kaca Gelas yang kaca. sudah direndam air hangat ya. Mm-mm. Atau kalau misalnya perlu pumping, punya alat pumping juga tidak apa-apa ya. Pumping di Oke. alat, nanti dimasukkan dalam plastik ASI. Tahu toh? Tahu, Plastik Dokter. Oke. ASI. Nah, itu plastik ASINya diukur sesuai dengan 1 kali minum. Oke. Nah, kalau menyimpan itu, jadi ASI sendiri itu tahan di suhu ruang tuh sampai dengan 6 jam ya. Oke. 6 jam suhu ruang tuh dia tahan. Kalau misalnya kita taruh di kulkas, di chiller itu tahan 2 kali 24 jam. Mm-mm. Dan kalau misalnya di freezer itu bisa tahan sampai 3 bulan. Nah, tapi perlu diingat juga, kalau lebih dari 2 minggu, komposisinya tuh sudah berkurang. Jadi dalam artian, walaupun kita pompa ya, tetap kita pakai yang terakhir kali kita Yang terakhir, pompa, oke. kasih ke bayi. Nah, begitu ya. Mm-mm. Lalu, lah mubazir dong dok, bagaimana ini yang di freezer? Tidak masalah, kalau misalnya punya kakaknya yang belum usia 2 tahun, kasih aja. Kan? Nggak mubazir jadinya kan? Mm-mm. Bisa apa? Dicampur ke MPASI. Oke. Gitu ya. Begitu. Jadi ASI ini dia tahan dan walaupun komposisinya berkurang tetap bermanfaat. Jadi ya kalau misalnya mau dikasih campur makanan untuk anaknya lebih besar, kakaknya atau misalnya saudara yang masih sedarah tidak masalah. Tapi perlu diingat kalau misalnya yang pertama kali kita pompa itulah yang kita pakai ya pakai, untuk oke. ya begitu. Oke, baik Dokter, bagaimana pola makan dan juga asupan gizi yang dianjurkan bagi seorang ibu menyusui, Dok? Baik, jadi karena ibu tuh menyusui ya, saat ibu menyusui itu membutuhkan kalori untuk membuat ASI. Jadi energi ibu itu dibutuhkan 700 kalori dalam sehari untuk membuat ASI. Ya, 700 kalori itu 500 kalori dari makanan yang ibu makan. Oke. Ya, 200-nya itu dari cadangan lemaknya. Jadi, ibu itu harus makan 1 porsi lebih banyak dari biasanya. Begitu ya. Jadi tidak masalah kalau ibu, aduh saya gemuk, nafsu makan saya meningkat, tidak masalah. Memang itu merupakan itu yang harus dilakukan agar ASINya tercukupi, ibunya juga jadi nggak kurang gizi. Karena kalau ibunya tidak punya cadangan yang 200 kalori tadi, kan diambilnya dari cadangan lemak ibunya toh? Oke. Kalau ibunya tidak punya cadangan, artinya ibunya kurang energi protein ya, ibunya kurus. Nah, zat gizinya tuh untuk memproduksi ASINya akan diambil dari jaringan tubuh ibu sendiri. Jadi ibunya nanti makin kurus. Kalau pernah dengar cerita, ibu semenjak hamil dan menyusui giginya jadi rontok, giginya ompong, gitu ya, Dokter. rambutnya rontok, gitu ya. Terus juga nah itu karena makannya tidak disesuaikan, tidak dilebihkan. Oke. Jadinya makan tubuh ibunya yang dimakan untuk produksi ASI. Iya, Baik, Dokter. Begitu ya. Baik Dokter, dalam kondisi apa seorang ibu perlu segera berkonsultasi dengan konselor laktasi atau tenaga kesehatan, Dok? Oh, jadi begini kan tiap bulan itu kan ada posyandu ya.
posyandu bayi dari buku KIA itu kan ya. Mm-mm. Nah, jadi di grafiknya pertumbuhan berat badan bayi itu ada namanya KBM atau kenaikan berat badan minimal. Oke. Dari bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4 sampai seterusnya. Mm-mm. Kalau dari bulan pertama dan bulan kedua atau dari bulan sebelumnya ke bulan yang saat ini itu tidak tercapainya KBM atau kenaikan berat badan minimal, itu bisa langsung dirujuk ya Oke, ke dokter. dokter anak boleh, ke dokter konselor menyusui boleh, pokoknya ke dokter yang memang mengerti tentang tubuh kembangnya bayi ya. Mm-mm. Sebenarnya juga kalau dibilang di Labuan Bajo ini apakah sudah ada polilaktasi? Kalau saya bilang di tempat saya kerja belum ada. Ya, Oke. jadi memang semuanya diarahkan ke spesialis anak. Dan tidak nggak apa-apa juga, spesialis anak juga bisa pastinya bisa ya untuk menaikkan berat badan, mengejar berat badan bayi. Tapi kalau misalnya saya sebagai konselor laktasi itu lebih ke edukasi ya, lebih ke Oke. edukasi cara tadi menyusui Betul ya, sekali, lebih ke dokter. preventifnya. Jadi kalau ibu-ibu memang lebih mau tahu, lebih Mm-mm. tahu lanjut mengenai cara menyusui yang menyusui yang benar, benar ya, mm-mm. agar nanti adiknya juga bisa bertumbuh dengan baik ya. Mm-mm. Nah, itu bisa konsultasi terlebih dahulu begitu. Oke, baik dokter, bagaimana pengaruh kondisi psikologis atau stres terhadap proses menyusui, dok? Nah, itu dia tadi yang saya bilang ya, kalau misalnya stres akan menghambat refleks oksitosin yang saya bilang tadi. Efeknya apa? ASI-nya nggak Keluar, keluar. oke. Tapi jangan khawatir ya, kalau misalnya refleks oksitosin itu hanya mempengaruhi sifatnya sementara aja, untuk saat ini aja, dan itu bisa dirangsang. Rangsangnya bagaimana? Kalau kakak pernah dengar, banyak artis-artis yang menyewa bidan pijat oksitosin, pernah dengar nggak? Oke, iya Nah, kayaknya pernah sih dok. Nah, itu tuh yang dibayar mahal, itu salah satunya untuk merangsang refleks Merangsang oksitosin produksi, ya. oke. Iya, ada namanya pijat oksitosin. Pijat oksitosin tuh bisa dilakukan sendiri atau maksudnya bukan sendiri ya, maksudnya di rumah bisa Oke. sendiri. Kalau diajari dengan benar ya, itu peran keluarga dan peran suami. Bisa dibantuin dipijat, jadi punggungnya dipijat ya. Ada tekniknya. Kalau cari di Google ada bagaimana cara pijat oksitosin, itu salah satunya ya. Oke. Baik dokter, Untuk Iya, bagaimana? apa yang perlu dilakukan fasilitas kesehatan dan juga masyarakat agar semakin banyak ibu berhasil memberikan ASI-nya kepada bayinya, dokter? Fasilitas kesehatan ya. Oke. Yang pastinya menurut saya ya lebih banyak edukasi tentang pentingnya menyusui ya. Jadi memang semasa saya bekerja ini banyak yang ibu-ibu yang menyerah begitu loh, langsung kasih susu formula. Memang apalagi bayi-bayi yang masuk perawatan NICU ya, itu banyak yang langsung beli susu formula. Padahal sebenarnya bisa dikasih keluar. Oke. Jadi sebenarnya ya yang perlu diedukasi lagi itu ibu-ibu banyak yang panik. Jadi kalau misalnya bayinya baru Iya. lahir, Apalagi 1 hari di pengalaman pertama, dokter ya. iya, jadi anggapnya itu bayi kalau nggak minum langsung nggak minum Langsung itu langsung mereka akan langsung. berpikir bahwa mereka ini tidak suka ASI ya, dokter ya. Padahal Iya, begitu. ibu yang baru pertama kali menyusui, mereka belum mau mencoba begitu. Jadi kalau misalnya kakak tahu tentang kolostrum itu adalah ASI yang jumlahnya sedikit keluar waktu setelah melahirkan. Itu yang lebih kental, Itu warna kuning. iya, Nah, itu sebenarnya sudah cukup untuk mengisi lambung bayi, karena lambung bayi yang baru lahir yang usia 1 hari itu cuma lebih kecil daripada kelereng. Iya, Jadi kecil sekali ya, 4 dok ya. cc saja sudah cukup, 4 cc sudah cukup untuk membuat bayi kenyang. Baru Oke. nanti di hari ketiga lambungnya akan berkembang menjadi sebesar bola bekel. Nah, itu akan mengikuti dengan perkembangannya
produksi ASI ibu. Jadi nggak usah khawatir ya, kebanyakan yang Oke. udah langsung dikasih susu formula, Mm-mm. begitu. Baik dokter, mitos apa saja tentang menyusui yang masih sering dipercaya oleh masyarakat sekarang, padahal tidak sesuai dengan fakta medisnya, dok? Oh ya itu tadi ya, ASI kurang ya, Mm-mm. terus juga bahwa susu formula itu lebih banyak gizinya, Gizinya, gitu oke. ya. Mm-mm. Sebenarnya tidak juga ya, Iya. karena eh, zat gizi di susu formula itu adalah zat gizi yang paling lengkap, artinya yang paling sesuai pada buat bayi ya. Mm-mm. Lemaknya ada, proteinnya ada, karbonya atau laktosanya juga ada, dan yang paling penting ASI itu punya protein anti-infeksi atau eh, protein yang melindungi bayi daripada infeksi. Kalau Oke. misalnya eh, bayi kan kalau lahir kan sistem pertahanan tubuhnya belum sempurna ya, Mm-mm. jadi masih gampang sakit begitu ya. Oke. Sistem kekebalan bayinya belum sepenuhnya Belum sepenuhnya berkembang. berkembang. Oke. Jadinya Mm. perlu perlindungan dari bayinya. Dari ibunya. Bagaimana cara ibunya itu melindungi bayi itu dari ASI. Jadi ASINya tuh mengandung sel-sel darah putih dan juga faktor anti-infeksi yang membantu bayi untuk Mm-mm. melawan infeksi. Jadinya tidak gampang sakit. Begitu. Jadi kalau misalnya ada iklan susu formula yang dibilang sudah ada protein anti-infeksi, itu hoax ya. Oke. Nggak ada Mm-mm. yang namanya susu formula itu ada protein anti-infeksinya. Begitu. Oke. Baik dokter, sangat luar biasa sekali ya. Baik dokter, sebagai pertanyaan penutup, apa pesan dokter kepada para calon ibu menyusui, para ayah dan juga keluarga agar proses menyusui dapat berjalan dengan nyaman dan juga menyenangkan, dokter? Yang pasti yang pertama untuk ibu, ilmu itu adalah bekal yang paling penting ya. Mm-mm. Jadi sebelum mempersiapkan kehamilan itu harus dilakukan searching yang banyak-banyak mengenai kehamilan dan juga menyusui. Mm-mm. Juga support system itu harus sangat ditingkatkan, artinya perlu dukungan penuh dari suami dan juga keluarga besar ya. Lalu perlunya juga eh, edukasi mengenai menyusui itu sendiri. Karena kalau kita siap, ilmu kita ada, pasti kita akan menjadi lebih percaya diri dalam mengasuh bayi kita, ya. Mm-mm. Begitu ya. Dan juga harus periksakan diri ke fasilitas kesehatan, ya. Oke. Begitu. Oke, luar biasa sekali ya dari penjelasan Dokter Yolanda malam ini. Baik dokter dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara kita ya malam ini dalam program Zona Edukasi. Dan dari perbincangan kita bersama Dokter Yolanda Elizabeth ya, sebagai WHO Certified Lactation Counselor, kita bisa belajar bahwa menyusui bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan gizi bayi. Menyusui juga menjadi fondasi penting bagi tumbuh kembang anak, mempererat ikatan emosional antara ibu dan juga bayi, serta memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa bagi keduanya. Dan tentunya keberhasilan menyusui bukan hanya menjadi tanggung jawab seorang ibu. Dukungan dari ayah, keluarga, tenaga kesehatan, tempat kerja, hingga lingkungan sekitar memiliki peran yang sangat besar dalam menciptakan pengalaman menyusui yang nyaman dan juga berhasil. Baik dok, terima kasih kepada Dokter Yolanda Elizabeth atas waktu, ilmu, dan pengalaman yang telah dibagikan kepada pendengar RRI ya malam ini dok. Iya, terima kasih juga Kak Yulin. Semoga bermanfaat ya bagi warga Labuan Bajo dan sekitarnya. Baik dokter, semoga apa yang telah kita sampaikan dapat menjadi bekal ya bagi para calon orang tua, ibu menyusui maupun masyarakat dalam mendukung tumbuh kembang generasi yang lebih sehat dok. Amin, semoga banyak membantu ya. Terima kasih. Sama-sama dokter. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, sekian program Zona Edukasi malam ini. Semoga bisa bermanfaat dan juga menambah wawasan Anda. Selamat malam dan salam sukses.
informasi dan inspirasi. Pro 1